Oke. Bang, saya mau tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Muslim? Betul, Muslim, Bang. Silakan Bang, apa yang Anda utarakan? Jangan merokok Bang, tinggalkanlah dulu rokok. Itu sesungguhnya rokok itu adalah kencingnya syaitan. Saya mau tanya sama Anda percaya tidak bahwasanya rokok itu berasal dari kencing setan? Saya tidak tahu itu, Bang. Ya, makanya Anda masih Islam. Sebentar, saya putarkan dulu. Biar Anda berhenti dulu dari rokok. Sabar. Bang, sabar, tenang. Saya tunjukkan dulu bahwasanya rokok itu berasal dari kencing setan. Sebentar. Habis itu nanti kita lanjut, kok masih banyak waktu, tenang. Iya betul. Saya tunjukkan dulu. Saya baru tahu ini. Iya, makanya Anda masih Islam. Coba dengarkan. Mau saya kasih tahu asal-usul rokok. Dalam kitab Kasful Asror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Oh iya. Harum seperti kesturi. Buang air besar dari sorga. Tenang Bang, tenang. Dan harum dari kesturi. Tenang Bang. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Nah itu Bang, sudah. Sekarang sudah tahu bahwasanya rokok berasal daripada kencing syaitan. Iya. Saya mau tanya ini. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanya? Itu ada tanda tambah itu di atas itu simbol apa itu, Abang? Tanda tambah. Oh, logo ini. Tanda tambah itu. Iya, itu salib, Bang. Salib gitu. Tapi itu bukan salib yang pengertiannya secara umum, tidak. Salib itu menggambarkan lambang penderitaan daripada Yesus, Bang. Karena ia disalibkan sekalipun ia tidak berbuat salah, gitu, Bang. Oh, begitu. Jadi Yesus ini sebagai apa ini, Kak? Tuhan atau Tenang dulu, Bang. Tenang dulu. Gini. Ketika Anda bertanya kepada saya orang Kristen, kenapa kok lambangnya salib? Ada penjelasan yang bisa kami jelaskan. Ada penjelasan sejarah yang kami jelaskan. Bahwa di dalam peristiwa itu ada peristiwa penderitaan Yesus. Di mana ia tidak bersalah, di mana ia tidak berbuat dosa, tetapi diberikan kepada dia sebuah penghukuman yang kejam. Salib itu, Bang, itu diciptakan oleh bangsa Fenisia, diadopsi oleh bangsa Mesir, dan diadopsi lagi oleh bangsa Romawi. Hukuman yang sangat tidak berkeprimanusiaan, Bang. Manusia itu diperlakukan seperti hewan, diperlakukan seperti binatang, Bang. Ya, makanya penyaliban itu adalah penyaliban yang termasuk paling kejam di dunia. Yang dibuat oleh manusia-manusia. Itu dikenakan kepada Yesus, Bang. Ya, bayangin itu... Bang. Sebentar, biar saya jelaskan dulu. Tenang. Siap. Baik. Penyaliban itu, Bang. Peristiwa penyaliban itu orangnya itu disuruh mikul sendiri. Ya, dipermalukan dia di muka umum, Bang. Dibuka bajunya, dibuka celananya, Bang, ya. Ditelanjangin suruh jalan di muka umum. Tenang. Sangat kejam. Lalu digantung di situ, hidup-hidup, dibiarin sampai mati, Bang, dijemur di situ. Itu adalah bentuk hukuman yang kejam, dan itu dibuat oleh manusia. Kalau kata RK itu Bapak di surga yang bikin itu. Kalau Anda tanya Bom, Anda tanya Rudi Yohanes, Anda tanya siapa lagi, RK,
yang bikin hukuman penyaliban itu adalah Bapa di sorga. Dialah dalangnya itu sehingga manusia itu membuat penghukuman semacam itu. Makanya Bang, kurang-kurangi nonton Bom-Bom, kurang-kurangi nonton Rudy Yohanes dan RK, karena akan membuat Anda menjadi orang tolol. Ya. Nah, hukuman sebentar. Hukuman yang tidak manusiawi seperti itu dikenakan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak membalasnya dengan kejahatan. Ia malah berdoa seperti apa? Dari atas kayu salib itu dia berkata begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, makanya Bang, di dalam salib yang dikenakan kepada Yesus tersebut, di situ ada lambang penderitaan, di situ ada lambang ketabahan, di situ ada lambang ketaklukan dan ketaatan untuk menerima beban hidup yang paling berat. Karena banyak orang zaman sekarang Bang, orang cuman menahan beban berat sedikit saja, orang langsung, "Tuhan, di manakah engkau? Engkau tidak ada." Ya, banyak orang seperti itu zaman sekarang Bang. Ya. Mengalami beban yang tenang, biar saya selesaikan, nanti ada maksudnya, Anda bicara nanti boleh. Manusia sekarang membandingkan penderitaannya itu, dia tidak melihat penderitaan yang dialami Yesus. Ya. Ketika Yesus disalibkan, ia berseru-seru, berteriak-teriak dia, "Eli, Eli, lama sabaktani." Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan yang luar biasa Bang. Nah, banyak orang zaman sekarang mengalami penderitaan yang sedikit saja, ya, dia tidak sampai mengalami penderitaan yang seperti itu, dia sudah berteriak, "Di manakah engkau Tuhan?" Tuhan tidak pernah ada. Tuhan itu hanyalah gombal gambul. Banyak Bang. Sebentar Bang, tenang. Saya mewawancarai banyak orang, berdoa sekian tahun, menderita sekian lama, Tuhan tidak pernah ada jawaban. Lalu dia menjadi seorang ateis. Banyak sekali orang saya jumpai seperti itu. Nah, dia tidak melihat apa yang dialami Yesus. Nah, makanya Bang, makanya salib itu dia menjadi lambang kemenangan Bang. Makanya disitulah Yesus setia. Ya, disitulah dia tetap menaruh pengharapannya itu kepada Bapa di sorga. Tetapi pada akhirnya, pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan. Makanya kami pakai lambang salib. Saya mau tanya pertanyaan yang sama kepada Anda. Nanti Anda ngomong panjang lebar. Saya boleh tanya pertanyaan yang sama kepada Anda? Boleh? Jangan macet. Baik. Saya tanya kepada Anda. Anda pernah lihat masjid? Saya boleh menanyakan pertanyaan yang sama kepada Anda? Sabar dulu, sabar. Berarti Yesus punya Tuhan ya? Bang, saya sudah jawab berkali-kali itu Bang. Betul. Berarti Yesus punya Tuhan. Betul. Tadi kan Eli, Eli, lama sabaktani. Ya, berarti Yesus sudah punya saya Tuhan. Jawab betul Bang. Bukan? Sudah saya jawab berkali-kali Bang. Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Bapa di sorga. Sudah? Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga, betul. Kalau Anda bermaksud Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga, jawabannya betul. Tetapi kalau Anda berkata Yesus Tuhan, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian dia bukan kurios, dia bukan Gusti, dia bukan Lord, salah. Yesus itu Tuhan Bang. Tetapi dia bukan Tuhan Bapa di sorga. Saya sudah jelaskan itu di video saya yang awal tadi, nonton lagi di awal. Saya mau tanya sama Anda sekarang. Boleh saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda perihal lambang? Apa yang kutanyakan? Oke. Saya mau tanya kepada Anda ya. Anda bertanya kepada simbol saya mau tanya kepada Anda simbol Anda. Bentar. Beri waktu saya 30 detik. Bentar. 30 detik ya Bang ya. Mengenai simbol lambang orang Islam Bang. Iya. Saya tunjukkan kepada Anda ini gambar-gambarnya. Tolong Anda jelaskan kepada saya ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab,
Saya bisa Nggak jelaskan boleh bang, Anda nggak saja. boleh jawab bang. Masa simbol Anda nggak tahu simbol Anda? Saya mau tanya sama Anda, apa yang di bawah ini? Mana? Yang di bawah ini apa? Apa itu kurang jelas apa? Ka'bah bang, Ka'bah. Masih belum paham lagi? Oke, saya mau tanya kepada Anda, kenapa masjid-masjid, kenapa lambang-lambang kubah, masjid-masjid itu berupa ini bang? Jelaskan kepada saya. Anda bertanya kepada kami soal simbol salib, saya bertanya kepada Anda soal simbol Islam. Jelaskan apa ini? Itu mainan saja bang itu. Menurut Mainan, abang itu apa? mainan. Makanya bang, satu-satunya agama yang simbolnya kagak Sabar, jelas sabar, yaitu sabar, Anda. sabar. Tenang, tenang, Sabar, tenang, sabar. tenang, tenang. Tapi Saya tanya Anda. Tuhan itu- Anda bilang ini main-mainan Bukan saja, itu main-mainan. Tuhan. Bentar, saya mau tanya Anda. Itu bukan Tuhan itu. Tidak ada itu juga. Saya apa. tidak tanya ini Tuhan atau enggak. Yang saya tanya kenapa lambang atau simbol agama Anda begini? Tadi saya sudah jawab abang. Apa? Iya. Apa? Cuman riasan Main-mainan kan? Main-mainan Ya, kan? bukan Tuhan ya. Iya, cuma main-mainan kan simbolnya kan? Hmm. Iya, orang agama Anda agama main-main kok. Masa Anda katakan simbol Anda main-mainan? Luar biasa. Satu-satunya Abang, tidak ada agama itu juga, yang tidak simbolnya apa, main-mainan adalah agama Abang, Ahmad tidak ada Jayadi. itu juga. Di tempat saya ini tidak ada. Bayangkan, bayangkan. Di te- Agama Sabar dulu, sabar. simbolnya Sabar, hanya sabar. main-mainan. Luar Sabar biasa dulu, Anda. Abang. Itu bukan apa suatu hal yang wajib, bukan. Kalau Yesus ini kan. Saya mau tanya sama Anda. Anda pakai simbol nggak? Hah? Tidak ada, Ngobrol. tidak ada. Kamu Di- ngobrol tidak sama ada. sana, sama anu sana, sama temanmu sana.